Halo teman-teman, berjumpa lagi dalam materi Sharing Caring Text tentang PPh pasal 24. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan PPh pasal 24 itu? PPh pasal 24 atau pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Seperti yang tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh, bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh UU Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh. Berdasarkan ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia, agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Jadi, siapa subjek dan objek PPh pasal 24 itu? Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Dan yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berikut ini merupakan sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia. Pertama, saham dan surat berharga lainnya. Kedua, bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Ketiga, sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Keempat, imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Keenam, pengalihan hak di sebuah perusahaan pertambangan. Ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Bagaimana sih cara melaksanakan kredit pajak luar negeri? Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan dilampiri yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Berikut ini merupakan perhitungan PPh pasal 24. Katakanlah, PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 10 miliar rupiah. Asumsikan pajak di luar negeri adalah sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar rupiah.
Penghasilan ini didapatkan dari 25 miliar rupiah ditambahkan dengan 10 miliar rupiah. Total PPh yang terutang adalah 25% dikalikan dengan total penghasilan yang tercatat yaitu sebesar 35 miliar rupiah sama dengan 8 miliar 750 juta rupiah. Jadi, PPh maksimum yang dapat dikreditkan dapat dirumuskan dengan penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikalikan dengan total PPh terutang. 10 miliar rupiah dibagi dengan 35 miliar rupiah dikalikan dengan 8 miliar 750 juta rupiah sama dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi, PPh yang terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau dinamakan dengan accrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut yang dinamakan dengan cash basis. Ketiga, penggabungan penghasilan yang berupa dividen menurut pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Berikut ini merupakan contoh kasus penggabungan penghasilan. PT Mandiri menerima dan memperoleh penghasilan neto dari sumber luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pertama, hasil usaha di negara Jerman dalam tahun pajak 2018 sebesar 700 juta rupiah. Kedua, di negara Belanda memperoleh dividen atas kepemilikan sahamnya di ABC-Com sebesar 1 miliar rupiah, yaitu berasal dari keuntungan tahun 2012 yang ditetapkan RUPS tahun 2014 dan baru dibayarkan tahun 2018. Ketiga, di negara Inggris memperoleh dividen atas penyertaan saham sebesar 75% di Dev Group sebesar 2 miliar rupiah. Saham tersebut tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen tersebut berasal dari keuntungan saham 2017 yang berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan diperoleh tahun 2018. Keempat, penghasilan berupa bunga semester 2 tahun 2018 sebesar 500 juta rupiah dari Bangkok Bank Thailand. Penghasilan tersebut baru akan diterima pada bulan April 2019. Penghasilan dari sumber luar negeri yang digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2018 adalah penghasilan pada angka 1, 2, dan 3. Sementara itu, penghasilan pada angka 4 digabungkan dengan penghasilan PT Mandiri dari dalam negeri dalam tahun pajak 2019. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan. Kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, sewa tersebut bertempat. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat. Kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tersebut menjalankan usaha.
Keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan tersebut berada. Ketujuh, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap tersebut berada. Dan ke-8, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut berada. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah di antara 3 unsur perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kedua, penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak dikalikan dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Ketiga, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak. Dalam hal ini, penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Berikut ini merupakan contoh perhitungan batas maksimum kredit pajak. PT Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari luar negeri sebesar 5 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 40%. Kedua, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 4 miliar rupiah. Maka, jumlah penghasilan netonya adalah 5 miliar rupiah ditambah dengan 4 miliar rupiah sama dengan 9 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur perhitungan berikut ini. Pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah 40% dikalikan dengan 5 miliar rupiah sama dengan 2 miliar rupiah. Kedua, 5 miliar rupiah dibagi dengan 9 miliar rupiah dikalikan dengan 2 miliar 250 juta rupiah sama dengan 1 miliar 250 juta rupiah. Ketiga, PPh terutang menurut tarif pasal 17 adalah 9 miliar rupiah dikalikan dengan 25% sama dengan 2 miliar 250 juta rupiah. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenankan adalah pada poin 2, yaitu sebesar 1 miliar 250 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara atau per country limitation. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Berikut ini merupakan contoh kasus dari batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Yang pertama, di negara A memperoleh penghasilan atau laba sebesar 2 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35% sehingga menjadi 700 juta rupiah. Di negara B memperoleh penghasilan atau laba sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 20% sehingga menjadi 200 juta rupiah. Ketiga, penghasilan usaha di Indonesia sebesar 5 miliar rupiah. Perhitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, laba di negara A 2 miliar rupiah, laba di negara B 1 miliar rupiah. Jumlah penghasilan adalah 3 miliar rupiah. Penghasilan dalam negeri adalah 5 miliar rupiah. Sehingga jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 3 miliar rupiah ditambahkan dengan 5 miliar rupiah sama dengan 8 miliar rupiah. PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 8 miliar rupiah dikalikan dengan 25% sama dengan 2 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Untuk negara A, 2 miliar rupiah dibagi dengan 8 miliar rupiah dikalikan dengan 2 miliar rupiah sama dengan 500 juta. Pajak terutang di negara A sebesar 700 juta, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 500 juta. Untuk negara B, 1 miliar rupiah dibagi dengan 8 miliar rupiah dikalikan dengan 2 miliar rupiah sama dengan
250 juta rupiah. Pajak terutang di negara B sebesar 200 juta rupiah, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah 250 juta rupiah. Jadi, jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah sebesar 500 juta rupiah ditambahkan dengan 250 juta rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak ikut dalam perhitungan. Berikut merupakan contoh kasus selanjutnya. PT Diaswati memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Di negara A, memperoleh penghasilan laba sebesar 1 miliar rupiah dengan tarif pajak sebesar 35%, sehingga menjadi 350 juta rupiah. Di negara B, memperoleh penghasilan laba sebesar 3 miliar rupiah dengan tarif sebesar 20%, sehingga menjadi 600 juta rupiah. Dan di negara C menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Penghasilan usaha di Indonesia adalah sebesar 4 miliar rupiah, sehingga untuk perhitungan kredit pajak luar negerinya adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri, laba di negara A 1 miliar rupiah, laba di negara B 3 miliar rupiah, dan rugi di negara C tidak diikutkan dalam perhitungan, sehingga jumlah penghasilan luar negerinya totalnya adalah 4 miliar rupiah. Jadi penghasilan dalam negerinya adalah 4 miliar rupiah. Jumlah penghasilan neto atau penghasilan kena pajaknya adalah 4 miliar rupiah dari jumlah penghasilan luar negeri ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri yaitu 4 miliar rupiah sehingga menjadi 8 miliar rupiah. Sehingga PPh terutang menurut tarif pasal 17 adalah 8 miliar rupiah dikalikan dengan 25% sama dengan 2 miliar rupiah. Batas maksimum kredit pajak untuk masing-masing negara adalah untuk negara A, 1 miliar rupiah dibagi dengan 8 miliar rupiah dikalikan dengan 2 miliar rupiah sama dengan 250 juta rupiah. Pajak terutang di negara A sebesar 350 juta didapatkan dari perhitungan sebelumnya, maka maksimum kredit pajak yang dapat dikreditkan adalah sebesar 250 juta rupiah. Untuk negara B, 3 miliar rupiah dibagi dengan 8 miliar rupiah dikalikan dengan 2 miliar rupiah sama dengan 750 juta rupiah. Di negara C, PT Fiskal menderita kerugian sebesar 2 miliar rupiah. Kerugian ini tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Kerugian ini juga tidak dapat dikompensasikan sebagai kredit pajak luar negeri. Sehingga jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 250 juta rupiah ditambah dengan 750 juta rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Dalam hal terjadi perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan SPT tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut, karena pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan kurang dibayar, maka atas kekurangan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi bunga. Sementara itu, apabila pembetulan tersebut menyebabkan pajak penghasilan lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah perhitungan dengan utang pajak lainnya. Berikut ini adalah contoh kasus dari perubahan besarnya penghasilan di luar negeri. PT Global Prima memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2018 sebagai berikut. Penghasilan luar negeri dengan tarif pajak 20% sebesar 1 miliar rupiah. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar rupiah. Penghasilan luar negeri setelah dikoreksi di luar negeri sebesar 2 miliar rupiah. Untuk PPh pasal 25 adalah 600 juta. Sehingga SPT tahun 2018-nya yaitu penghasilan luar negeri 1 miliar rupiah, penghasilan dalam negeri 3 miliar rupiah, penghasilan kena pajak adalah total dari 1 miliar rupiah ditambah dengan 3 miliar rupiah menjadi 4 miliar rupiah. PPh terutang menurut pasal 17 adalah 1 miliar rupiah.
Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 200 juta, sehingga yang harus dibayar di Indonesia adalah 1 miliar rupiah dikurangi dengan 200 juta menjadi 800 juta. PPh pasal 25 adalah 600 juta rupiah, sehingga PPh pasal 29 adalah 800 juta dikurangi dengan 600 juta menjadi 200 juta rupiah. Pada saat pembetulan SPT, maka penghasilan luar negeri sebesar 2 miliar rupiah, penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar rupiah, sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 5 miliar rupiah. Didapatkan dari penghasilan luar negeri ditambahkan dengan penghasilan dalam negeri. Untuk PPh terutang menurut pasal 17 adalah 1 miliar 250 juta rupiah. Kredit pajak luar negeri yang diperkenankan adalah 400 juta rupiah, sehingga yang harus dibayar di Indonesia adalah 1 miliar 250 juta rupiah dikurangi dengan 400 juta rupiah menjadi 850 juta rupiah. PPh pasal 25 adalah 600 juta rupiah dan PPh pasal 29 yang sudah disetor adalah 200 juta rupiah, sehingga yang masih harus dibayar adalah 50 juta rupiah. Terhadap PPh yang masih harus dibayar sebesar 50 juta rupiah ini tidak ditagih bunga.